Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di Spesialis Motivator. Kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik tentang salah satu tantangan yang sering kita hadapi dalam kehidupan, yaitu ketika seseorang berusaha menjatuhkan kita. Apakah pernah terlintas di pikiranmu, apakah ada orang di sekitarmu yang ingin menjatuhkanmu? Pertanyaan ini mungkin terdengar mengejutkan, tetapi realitanya, kehidupan seringkali memperlihatkan bahwa kita mungkin menjadi target dari upaya orang lain untuk merendahkan atau merugikan kita. Kita semua pernah mengalami situasi di mana seseorang mencoba merendahkan, merusak reputasi, atau bahkan menghalangi langkah kita menuju kesuksesan. Ini bisa menjadi pengalaman yang menantang dan menyakitkan, tapi juga bisa menjadi pelajaran berharga tentang kekuatan diri dan ketahanan kita. Tapi mengapa ada orang yang ingin menjatuhkan kita? Ini bisa bermacam-macam alasannya. Mungkin karena mereka merasa terancam atau cemburu dengan kesuksesan atau kualitas kita. Atau mungkin karena mereka memiliki ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan dalam diri mereka sendiri. Saat seseorang berusaha menjatuhkan kita, itu mungkin menunjukkan ketidakmungkinan atau ketidaknyamanan mereka dengan keberhasilan atau kualitas kita. Apa Anda pernah mendengar kata-kata ini? Siapapun yang berusaha menjatuhkanmu memang sudah berada di bawahmu. Kutipan tersebut menekankan pentingnya memiliki rasa harga diri yang kuat. Ketika seseorang mencoba menjatuhkan atau merendahkan kita, itu mungkin menunjukkan bahwa mereka merasa terancam atau tidak nyaman dengan keberhasilan atau kualitas kita. Dengan memahami nilainya sendiri, seseorang bisa melihat bahwa upaya mereka untuk merendahkan tidak dapat merusak posisi atau harga diri kita. Lalu, bagaimana kita seharusnya menghadapi orang yang berusaha menjatuhkan kita? Pertanyaan ini sering menghantui pikiran kita saat kita dihadapkan dengan kritik atau hujatan dari orang lain. Namun, dalam momen-momen ini, penting untuk menjaga kepala dingin dan bertindak dengan bijaksana. Mari kita bahas bagaimana caranya menghadapi orang yang ingin menjatuhkan kita. 1. Membatasi respon atau bersikap cuek. Ketika seseorang berusaha menjatuhkan kita, reaksi impulsif atau emosional hanya akan memperburuk situasi. Dengan membatasi respons kita dapat menjaga keseimbangan emosi dan menghindari konflik yang tidak perlu. Misal, saat seseorang berusaha memojokkan dengan kata-kata atau perbuatan yang menyakitkan, tak perlu membalas dengan kata-kata yang sama menyakitkannya. Cukup bersikap pura-pura masa bodoh saja agar energimu tidak terbuang sia-sia. Ini adalah strategi yang bijaksana untuk mengendalikan reaksi dan menjaga keseimbangan emosi dalam menghadapi kritik atau hujatan dari orang lain. Ini memungkinkan kita untuk tetap tenang, rasional, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. 2. Fokus dengan dirimu sendiri atau perbaiki dirimu sendiri, dan jangan pikirkan orang yang berusaha menjatuhkanmu. Fokus dengan dirimu sendiri, mengacu pada prinsip untuk memusatkan perhatian dan usaha pada diri sendiri, tujuan, dan kebutuhan pribadi, daripada terlalu terpengaruh atau terganggu oleh orang lain atau hal-hal di luar kendali kita. Ketika seseorang berusaha menjatuhkanmu, jangan ambil pusing dan tetaplah fokus dengan dirimu sendiri. Selain itu, kita harus memperbaiki diri agar orang lain semakin iri dengan kita. Prinsip ini mengajarkan pentingnya terus-menerus melakukan introspeksi dan usaha perbaikan diri untuk mencapai prestasi yang membuat orang yang ingin menjatuhkan semakin panas dan iri terhadap Anda. 3. Bersikap tegas terhadap orang yang ingin menjatuhkanmu. Bersikap tegas terhadap orang yang ingin menjatuhkanmu berarti memiliki sikap yang teguh dan tegas dalam menghadapi orang-orang yang berusaha merugikanmu atau merusak reputasimu. Ini bisa mencakup mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi dirimu sendiri, baik itu dengan mengonfrontasi mereka secara langsung atau mengambil langkah-langkah lain yang sesuai untuk menjaga integritas dan kepercayaan dirimu. Ini penting untuk mempertahankan batas-batas pribadi dan menjaga kesejahteraan mental dan emosionalmu. Kalau 1-2 kali mereka menjatuhkanmu mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi kalau dia sudah kelewatan, jangan biarkan dia menginjak-injakmu. Ini bukan bermaksud untuk membalas dendam, kamu memiliki harga diri, lalu kamu membiarkan harga dirimu diinjak-injak begitu saja. Jangan pernah merasa takut dengan orang yang ingin menjatuhkanmu, karena semakin kamu takut maka dia juga akan semakin merasa berkuasa. Tunjukkan bahwa kamu bukan orang bisa diperlakukan seenaknya dengan cara yang tegas. 4. Hindari membalas dendam kepada orang yang ingin menjatuhkanmu.
Ketika Anda berhasil dijatuhkan oleh orang lain, misalnya ketika Anda bekerja, ketika kita bekerja jangan heran ketika ada orang yang tidak suka terhadap kita, biasanya orang ini membicarakan kita di belakang dan mengajak teman-temannya untuk membenci kita. Tidak usah membalas dendam, biarkan orang itu kena karena oleh perbuatannya sendiri. Hindari membalas dendam kepada orang yang ingin menjatuhkanmu penting karena membalas dendam hanya akan memperpanjang siklus negatif dan bisa merugikan dirimu sendiri. Daripada membalas dendam, lebih baik fokus pada membangun kehidupan yang positif dan sukses. Dengan tidak membalas dendam, kamu menunjukkan kedewasaan, kontrol diri, dan kemampuan untuk mengatasi konflik dengan cara yang lebih baik, yang pada akhirnya lebih memuaskan dan memperkuat kedudukanmu. Jadi ada 4 cara menghadapi orang yang ingin menjatuhkan kita yaitu 1. Membatasi respon atau bersikap cuek. 2. Fokus dengan dirimu sendiri atau perbaiki dirimu sendiri, dan jangan pikirkan orang yang berusaha menjatuhkanmu. 3. Bersikap tegas terhadap orang yang ingin menjatuhkanmu. 4. Hindari membalas dendam. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat menghadapi orang yang ingin menjatuhkan kita dengan bijaksana dan secara efektif melindungi diri kita sendiri dalam prosesnya. Dengan demikian kita bisa mengerti bahwa, orang yang ingin menjatuhkan kita itu sebenarnya iri dengan pencapaian atau keahlian kita, tidak hanya itu orang yang ingin menjatuhkan kita itu lebih rendah daripada kita. Dengan menerapkan cara-cara menghadapi orang yang ingin menjatuhkan kita di penjelasan sebelumnya, kita harus lebih tegas, tidak usah dipikir panjang, dan tidak usah membalas dendam terhadap orang yang ingin menjatuhkan kita tersebut. Di dalam kehidupan ini, rata-rata manusia, baik secara sadar maupun tidak, pasti pernah memiliki sikap yang bisa menyakiti orang lain, seperti menghina, mengkritik secara berlebihan, memanggil dengan sebutan yang tidak disukai, dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga perbuatan kita dengan baik. Semoga kalian mengerti tentang penjelasan yang telah saya berikan tadi. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lewatkan video menarik berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian.